Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Lasara, beliau dekan dari Fakultas Universitas Halu Oleo, dan juga narasumber. Terima kasih, Prof. Yang saya hormati Bapak Insinyur Sulkap S. Latif, MM. Bapak, beliau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan. Juga sebagai narasumber kita pagi hari ini, Bapak Haji Hermanto, narasumber, pelaku usaha sekaligus koperasi yang alhamdulillah berhasil membawa banyak sekali keberhasilan untuk nelayan kecil, pola, dan seterusnya. Kemudian Pak Tarlan Subarno, selaku narasumber juga, terima kasih. Profesor Triwiji Nurani, selaku panitia, beliau dosen dari IPB University. Mohon maaf, saya tadi belum lihat, ada kita undang dekan Fakultas IPB University, kemudian Universitas Hasanuddin, belum tampak saya lihat. Terima kasih, mudah-mudahan bisa gabung. Kemudian Bu Naslina, Dr. Naslina, dari Ketua Departemen Perikanan Tangkap, PSP atau Perikanan Tangkap dari Universitas Halu Oleo. Para hadirin yang saya lihat sudah lebih dari 450 yang hadir. Antusias sekali, mulai jam 8 tadi sudah mulai hadir, saya nyampaikan terima kasih. Peserta sebenarnya terdaftar 1.300-an. Biasanya nanti terus sampai siang akan banyak bergabung, sehingga pagi hari ini sudah hadir 454. Saya lihat dari kampus-kampus banyak, mulai dari Aceh sampai Sorong, semua hadir. Alhamdulillah, saya senang sekali pada kesempatan ini. Para penyuluh, para mahasiswa, para pelaku usaha yang hadir pada kesempatan hari ini, pagi ini kami sampaikan terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena kesempatan inilah kita bisa hadir, dan atas karunia-Nya lah kita bisa bertatap muka di link komunikasi webinar pada pagi hari ini. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit, tadi sudah diulas tentang FK2PT. FK2PT itu Forum Komunikasi Perikanan Tangkap, yang beranggotakan para akademisi, dosen-dosen dari berbagai kampus, mahasiswa yang tertarik pada kegiatan usaha perikanan tangkap, yang tertarik pada kajian-kajian penelitian tentang perikanan tangkap. Ada pelaku usaha tentu saja yang disebut oleh Pak Ramadi, mulai dari usaha kecil, menengah, sampai yang besar. Minggu lalu kita sudah bicara tentang pelaku usaha di kelas yang relatif besar, di atas 30 GT. Kemudian government, pemerintah, biasa kita undang para teman-teman dari Kementerian Kelautan terutama. Alhamdulillah ada Pak Ramadi yang hal ini sebagai host. Kemudian ada juga dari berbagai teman-teman di dinas-dinas juga saya lihat hadir, dari Jabar dan seterusnya. Ini selalu satu bentuk koordinasi sinergi yang baik di dalam merumuskan, menyusun satu rencana dan melaksanakan sesuatunya. Kita butuh kebersamaan, kita butuh kekuatan yang luar biasa, energi dari berbagai penjuru bisa kita kumpulkan, kita konsolidasikan untuk kemajuan bangsa. Terutama persoalan pandemi COVID ini, tentu saja kita harus solid, harus bersatu untuk ikut menyelesaikannya. Pagi hari ini tema diskusi kita, era adaptasi norma baru untuk pelaku usaha perikanan di Indonesia Timur. Mudah-mudahan dan kita berharap nanti akan banyak sekali masukan-masukan, diskusi, pembahasan-pembahasan yang saya kira bukan hanya pada
konteks pagi hari ini, tapi nanti ke depan kita merumuskan dalam langkah-langkah operasional sehingga kita bisa suguhkan kepada pemerintah untuk kita sajikan. Mungkin Pak Sukap kita berikan masukan bagaimana membangun pelabuhan, bagaimana mengembangkan pelabuhan sebagai sentra dari aktivitas penghubung antara kegiatan di laut yang punya sumber daya ikan yang tinggi, kemudian menghubungkan dengan pasar yang sangat penting buat kita. Jadi kalau nangkap ikan nggak ada pasar, itu juga masalah, jadi kendala. Pagi hari ini itu yang kita bahas dan saya sedikit menyampaikan wilayah pengelolaan perikanan kita, khususnya 714 sampai 718. Ini Indonesia Timur ini Pak Zulkaf, Pak Lasara, 714, 715, 716, 717, 718. Dikenal sebagai lumbung tuna, khususnya cakalang dan yellowfin. Ini mohon dikoreksi Pak Agus Black kalau hadir. Bahkan kurun waktu tahun 1968 sampai 1978, bangsa kita bersama Jepang menyepakati Bandasi Agreement 1-3 sebagai bentuk kerjasama atas kapal-kapal Jepang yang melakukan operasi penangkapan di sekitar Laut Banda. Ini menunjukkan betapa Indonesia ini kaya akan sumber daya ikan. Tahun 1980, setidaknya ada 6 BUMN perikanan yang melakukan eksploitasi di sana. Mulai dari PT Perikanan Samudra Besar, kemudian Perum Perikani, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah di air Tembaga, PT Usaha Mina di Sorong, Perum Perikanan Maluku di Ambon, PT Karya Mina di Tanjung Pinang, dan Tirta Raya Mina di Pekalongan. Ini semua sudah gabung menjadi satu, merger menjadi PT Perikanan Nusantara, yang hari ini mungkin sedang bergiat-giatnya untuk meningkatkan kinerjanya, untuk mengembalikan kejayaannya di masa-masa itu. Saya ingin menyampaikan pula momentum peringatan Hari Koperasi Nasional ke-73 pada tanggal 12 Juli 2020. Dapat kita jadikan spirit dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Dulu di Selat Lembeh, kita mengenal bagi hasil antara nelayan bagan penangkap ikan teri untuk umpan hidup kapal skipjet Port and Land, di mana nelayan bagan menerima 20% dari harga jual hasil tangkapan kapal skipjet Port and Land. Koperasi Perikanan Indonesia pernah berjaya di era tahun 80 sampai 1990. Ya. Diskusi pada kita ini diharapkan, diskusi pada serial kedua ini diharapkan mampu kembali membangkitkan ekonomi kerakyatan. 43% kontribusi PDB tahun 2017 ditopang oleh usaha mikro dan kecil. Artisanal fisheries perlu mendapatkan perhatian dan upaya pemberdayaan. Kita sadari bahwa salah satu kelemahan daya saing dari produk perikanan kita di Indonesia Timur, ini mohon maaf ini Pak Lasara, salah satunya di antara tadi mungkin ada pelabuhan perlu kita tingkatkan, kita kembangkan. Salah satunya adalah masalahnya biaya logistik. Ini Pak Zulkaf, yang masih tinggi. Ya. Upaya-upaya sinergitas BUMN dan koperasi perikanan barangkali perlu dicarikan solusi. Bisa jadi pemerintah dapat menugaskan BUMN klaster pangan seperti Perikanan Indonesia, PT Perikanan Nusantara, Bandagara Reksa, Logistik, membuka simpul-simpul jalur distribusi produk perikanan melalui tol laut perikanan. Penyediaan river container dan harga logistik yang kompetitif akan memberikan keuntungan bagi nelayan. Asumsinya kalau 3.000 river container setahun dari wilayah timur ke Jakarta atau Surabaya dengan kapasitas 18 ton per kontainer, maka tingkat efisiensinya kalau 1.000 rupiah saja per kilogram, Pak Hermanto, kan mungkin lebih dari 1.000 sebenarnya, bisa 2.000, bisa 2.500 bahkan. 1.000 kilogram saja per kilogramnya, maka ada 54 miliar dalam setahun, kalau 54.000 ton hasil tangkapan kita. Dari efisiensinya.
Ditambah kalau ikan itu sampai Jakarta lebih cepat, sampai pasar-pasar lebih cepat, sampai Surabaya, maka harga ikan itu akan lebih kompetitif lagi. Jadi yang dapat dinikmati oleh koperasi hasilnya dari nelayan maupun koperasi maupun nelayan melalui harga jual yang lebih baik. Apalagi kalau pemerintah menyediakan kapal pengangkut khusus produk perikanan, akan semakin baik harga yang diterima oleh nelayan. Jadi saya kira nanti kita akan mendengar berbagai penyampaian dari para narasumber yang lebih operasional, kita rumuskan untuk kita sampaikan kepada pemerintah masukan-masukan ini untuk kontribusi kita sebagai anak bangsa memperjuangkan bagaimana nelayan-nelayan kita bisa sukses, bisa sejahtera. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua segenap panitia, kepada peserta, dan mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan di dalam proses fasilitasi diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Rahmadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.